Begitu saya masuk turun, saya dicegat sama polisi 4. Dimintain STNK saya. Saya suruh putar balik. Nggak tahu kenapa saya putar balik. Saya putar balik, parkir di situ. Saya kan otomatis minta STNK saya. Saya juga harus putar balik. Tapi kenapa ada satu PO muat penumpang kok dilolosin gitu loh Pak. Jadi busnya mangkrak sekarang? Mangkrak, busnya mangkrak. Ini di sini parkir semua mobilnya, 13 armada parkir di garasi semua. Ya tolonglah dipikir kita pekerja transportasi Pak. Jangan seperti ini terus. Masa 2 tahun kok kita selalu dibunuh terus. Halo orang-orang baik sekalian, kita ketemu lagi di Knalpot, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Nah, kita sekarang akan bahas dulu sama satu teman, dipanggilnya Pak Jangkung, yang lagi ada di Ngawi. Nah, Pak Jangkung ini nama aslinya adalah Pak Adityo Purnomo. Nah, nanti kita akan ngobrol dengan dia terkait dengan soal penyekatan. Orang sudah traveling sampai titik tertentu ada penyekatan, dia nggak boleh masuk, harus balik, tapi balik juga nggak bisa. Nah, ini kategorinya pengungsi ini. Pak Jangkung jadi pengungsi sekarang ya, kurang lebih jadi begitu ya. Luntang-lantung gara-gara ada penyekatan. Halo Pak Jangkung, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Ya, ini lagi di Ngawi nih sekarang ya. Sekarang posisi di Blitar, Pak. Oh, sekarang di Blitar. Ya. Jadi ceritanya gimana itu bisa jadi korban penyekatan itu bagaimana maksudnya? Kan saya dari Jakarta, saya kerja di bis. Saya dari Jakarta itu kan tanggal 5. Ya, terus ada pemberitahuan tanggal 6, mulai tanggal 6 sampai tanggal 17 itu sudah mulai penyekatan. Iya. Ya, tanggal 5 sekitar jam 12 siang dari Jakarta. Saya berjalan. Bapak driver bis ya? Enggak, saya pembantu driver saya. Oke. Second linernya driver ya? Ya. Terus saya selama perjalanan dari Jakarta aman, sampai Bekasi aman, sampai Palimanan belum ada penyekatan, cuman sudah berdiri bangunan-bangunan untuk penyekatan itu di pintu tol, exit tol ataupun pintu tol juga semuanya sudah terbangun, cuman belum ada pergerakan untuk penyekatan, belum ada. Setiba saya sampai Sragen, saya masih di atas tol. Itu pun saya dikabarin sama teman saya juga driver bis itu bahwasanya di Ngawi ada penyekatan. Katanya operasi kalau tidak punya syarat-syarat yang ditentukan suruh balik lagi kembali ke Jakarta. Terus akhirnya saya sudah sampai pertengahan tol, ya saya teruskan. Mau putar balik otomatis pada bisa di tengah tol saya teruskan. Ternyata begitu saya masuk tol, exit tol di Ngawi, di situ sudah ada Haryanto 10 armada sama Rosalia 1. Itu Ini nama-nama bus semua ya? Gimana Pak? Haryanto, Rosalia itu nama bus ya? Iya, nama bus. Bus Haryanto, Rosalia itu putar balik, parkir arah putar balik. Jadi sudah disuruh minggir semua tuh ya, suruh putar balik? Begitu saya masuk turun, saya dicegat sama polisi 4. Dimintain STNK saya. Saya suruh putar balik. Nggak tahu kenapa saya putar balik. Saya putar balik, parkir di situ. Saya kan otomatis minta STNK saya. Oh, itu bekal saya berjalan ya kan. Ternyata di situ saya kasih penyuluhan.
sama polisi, katanya dari Polda, gitu, Polda Jatim, bahwasanya sudah memasuki peraturan dan jam ketentuannya jam 00, mulai tanggal 6 jam 00. Dari sekian banyak armada kru Haryanto sama saya, itu saya berdebat di situ, Pak. Berdebat dengan si polisi-polisi itu. Nah, kalau dari Jakarta siang otomatis sampai Ngawi ataupun sampai Jawa Timur otomatis pagi, enggak mungkin enggak. Iya. Sedangkan saya ketentuannya kan tanggal 6 jam 00. Kalau berarti tanggal 6 sampai 00 saya masih dalam perjalanan. Terus argumen terus saya, Pak, sama itu polisi. Dan tidak ada titik temu, akhirnya saya suruh putar balik. Ini kondisinya bus ini ada penumpang ya? Ada penumpang semua. Ada penumpang semua. Itu bus-bus yang lain juga ada penumpangnya semua tuh ya? Ya, ada penumpangnya semua. Penumpangnya pun sampai turun ikut argumen sama polisi itu. Kalau dia sudah memenuhi syarat, jadi dia tunjukkan rapid test, segala macam ketentuan untuk perjalanan mudik itu. Nggak dikasih lolos juga? Tapi sama polisinya dikasih lolos. Ketentuannya tanggal 6 jam 00 harus putar balik. Saya juga harus putar balik. Tapi kenapa ada satu PO muat penumpang kok dilolosin gitu loh, Pak. Oh, jadi dari beberapa bus itu ada bus yang diloloskan. Iya. Yang buat jengkel penjelasannya itu, apa? Kata polisi-polisi. Bus itu tidak muatan penumpang. Padahal saya tahu sendiri bus itu bermuatan, ada banyak penumpang gitu loh. Oke. Oh, jadi ada penumpang sebetulnya. Sebetulnya ada penumpang. Anda lihat itu? Saya lihat sendiri. Jadi bus itu nggak pernah awalnya tujuannya ke Surabaya ya? Ke Blitar. Saya tujuan ke Blitar. Ya. Jadi dari Jakarta itu ke Blitar. Iya, dari Jakarta ke Blitar. Akhirnya sampai juga di Blitar ya? Akhirnya sampai juga, yaitu tadi balik lagi ke Sragen, putar balik ke bawah. Kalau Haryanto putar balik dari Ngawi, langsung ke poolnya di Solo itu, di Kartosuro itu poolnya. Yang Haryanto itu akhirnya penumpangnya turun sana semua? Kalau Haryanto saya kurang tahu, Pak. Tapi pada waktu itu saya telepon-teleponan sama teman saya juga, kan teman juga ada yang kenal, Pak, supir drivernya. Iya. Itu katanya dia lewat utara, lewat Pantura, gitu loh. Tapi nggak lewat tol ya? Nggak, lewat bawah terus. Lewat bawah terus ya? Iya. Lah itu jadi berapa jam itu, Pak, prosesnya semua nih? Harusnya berapa jam sampai Blitar? Jadi molor jadi berapa jam itu? Sragen Blitar itu paling enggak kalau lewat tol terus itu 4 jam lah, Pak. 4 jam nyampe, 4 jam, 5 jam nyampe Blitar ya. Saya pada waktu putar balik di situ parkir hampir 3 jam. Disuruh argumen, disuruh putar balik, saya argumen itu hampir 3 jam. Sampai Sragen, putar balik lagi. Itu sampai Blitar sekitar jam 12 siang saya. Kejadian itu jam setengah 3 pagi, jam 2 pagi. Antara jam 2 setengah 3 pagi. Jadi sekitar ya 9 jam. Seharusnya saya 5 jam, jam 6 pagi sudah masuk Blitar. Ini ketunda sampai jam 12 ya? 12 siang? 12 siang. Sampai sekarang sampai bisnya tidak berani jalan itu, Pak. Jadi busnya mangkrak sekarang? Mangkrak, bisnya mangkrak. Ini di sini parkir semua mobilnya, 13 armada parkir di garasi semua. Tidak ada yang jalan, tidak berani jalan. Oke, jadi semua kondisinya teman-teman nih yang ngebus ini semua jadi pada berhenti semua, nggak ada yang berani bergerak ya? Iya, mangkrak semua di garasi. Ada yang rumahnya sekitar wilayah sini pulang. Yang rumahnya jauh-jauh ya mangkrak di garasi. Cuma makan tidur gitu aja. Mau gimana lagi, ketentuannya aja enggak. Maksudnya itu enggak seperti yang selama ini diumumkan, ternyata beda gitu loh, Pak. Iya, kalau menurut Pak Jangkung
yang ketentuannya itu gimana, yang berbedanya itu dalam prakteknya seperti apa? Sekarang gini ketentuannya, pemerintah boleh jalan asalkan kita pakai stiker yang bertuliskan armada terbatas mudik 2021 untuk penanganan COVID-19. Ada stikernya Pak, dari Dishub. Nah, ternyata sini sudah pakai stiker, kenapa kok masih dilarang gitu loh. Sedangkan di ketentuannya itu di setiap PO itu ada 2 armada untuk digunakan, tapi dengan terminal akhir Pulau Gebang, seperti itu Pak. Tidak boleh keliling Jakarta, tapi dengan jaga Pulau Gebang dengan syarat dan ketentuan. Tapi sampai saat ini kenapa nggak boleh jalan? Gitu Pak. Ada yang boleh jalan, ada yang tidak. Nah, anehnya kalau kan yang soal itu Pak Jangkung, soal yang berangkat tanggal 5, tiba di lokasi tanggal 6 nggak boleh masuk, itu udah tahu atau sudah ada sosialisasi belum? Pengumuman, pemberitahuan? belum ada sama sekali. Memang sudah ada sosialisasinya. Tanggal 6 itu kita dilarang untuk mudik ya. Tapi dengan catatan kalau ada stiker armada, kita dikasih stiker, itu kita boleh gitu loh Pak. Kita boleh membawa pemudik. Ya. Nah, sedangkan kita sudah bawa stiker, sudah punya stiker, kenapa kok masih disuruh putar balik dan dilarang? Nah itu loh Pak. Oke. Nah sekarang ini kondisinya kayak begini kan, berarti banyak yang jadi akhirnya nganggur kan, nggak bisa bergerak. Iya. Terdampar juga ini di beberapa yang bukan orang Blitar, yang bukan orang Ngawi, ya bingung ya. Tapi mau nggak mau harus tinggal di Blitar dan di Ngawi gitu kan. Otomatis biaya hidup tambah banyak Pak. Jadi kerja nggak boleh, nggak bisa, tapi biaya hidup nambah ya. Nambah terus. Nah rencananya gimana? Mau pindah main helikopter aja, nggak pakai main bus atau gimana jadi? Ya pakai itu aja, permadani terbang itu malah enak Pak mudiknya. Tapi artinya belum ada kejelasan ya. Teman-teman sendiri di antara teman-teman yang ngebus ini belum ada bayangan mau ngapain ya? Ya belum ada Pak. Sampai saat ini belum ada kejelasan armadanya bisa jalan atau enggak. Tapi ada yang jalan, ada yang tidak, gitu loh Pak. Kalau untuk pada kenyataannya ada yang jalan, ada yang tidak. Iya, kenyataannya ada yang jalan. Tapi nggak jelas ya, yang jalan itu ukurannya apa? Bisa jalan itu kalau apa gitu ya? Nah itu nggak jelas juga gitu loh Pak. Mungkin ada sesuatunya, saya juga nggak tahu ya. Karena PO kita kan PO kecil, sedangkan PO yang jalan itu yang PO besar-besar gitu loh Pak. Oh, yang PO besar-besar jalan. Ya. Meskipun terbatas tapi ada jalannya mereka ya. Gitu. Nah kalau PO yang kecil-kecil ini ya udah tinggal di mek-mek aja nih terus nih ya, nggak bisa jalan. Ya harusnya pemerintah justru mikirin yang kecil-kecil kayak gini lah Pak. Jangan yang nih. Pak Jangkung banyak ya PO-PO kecil, teman-teman yang ngebus ini, driver semua nih yang tergantung hidup dari operasional bus ini banyak. Ya sekitar 60-70 orang lah Pak dari krunya PO saya ini. Pak Jangkung, terima kasih banyak ngobrolnya. Kita juga nggak tahu nanti prakteknya akan seperti apa. Jadi sekali lagi terima kasih, salam juga buat teman-teman. Ya ini memang situasi lagi kacau, lagi nggak jelas. Mudah-mudahan Anda yang bisa bikin jelas. Kalau memang pemerintahnya nggak jelas, petugas di lapangan nggak jelas, ya teman-teman yang ngebus saja nih yang bisa bikin lebih jelas kira-kira begitu. Iya Pak. Ada lagi yang mau disampaikan pesan terakhir misalnya apa? Ya tolonglah dipikir kita pekerja transportasi Pak. Jangan seperti ini terus, masa 2 tahun kok kita selalu dibunuh terus. Kalau bisa ya dipikirkan, jangan seperti ini terus. Ada solusinya lah paling tidak gitu loh Pak. Iya. Oke, dari situasi pandemi ini ya, situasi COVID ini ya, harus ada solusinya ya. Makasih Pak Jangkung, Pak Adityo Purnomo, sampai ketemu lagi. Orang-orang yang baik, ini cerita dari Pak Jangkung.
armada bus, petugas armada bus di jalur-jalur di Pulau Jawa. Mudah-mudahan ada solusi yang baik. Kita akan ketemu di knalpot berikutnya. Terima kasih.